artis Batak mendukung Jessica biar dibuka kembali kasus-kasusnya. Saya tanya kepada Anda, makanya mana tahu dia tahu nama-namanya siapa gitu. Dari hal tersebut kita bisa menilai kualitas penuntut umum pada saat persidangan J. Dikarenakan ya faktor yang aku pernah sebutkan gitu. Pada dasarnya jaksa penuntut umum ini tidak paham isi dakwaan, makanya permainan dia adalah nada tinggi, jebak-menjebak, terus juga secara eksplisit dia mencari celah salahnya di mana. Makanya mungkin kalau kawan-kawan perhatikan di setiap persidangan, J ini banyak tersenyum kecil, senyum kecut gitu ya. Ya karena lawak begitu, soalnya kocak gitu ya. Apakah cuman hal tersebut yang bisa dilakukan seorang jaksa penuntut umum yang pada dasarnya kalau dia paham isi dakwaan dan dia memahami apa yang akan didakwa, seharusnya dia tahu polanya akan seperti apa gitu, bukan jebak-menjebak, nada tinggi, potong-memotong dalam hal pembicaraan pernyataan dalam persidangan gitu. Jadi kawan-kawan bisa menilai lah kualitasnya seperti apa dan apa yang dilakukan dan maksudnya kemana sebenarnya. Pertanyaan yang seharusnya ditanyakan ke pihak lain malah ditanyakan ke pihak J. Itu kan lucu dan kocak sebenarnya. Jadi kita semua bisa menilai lah persidangan itu seperti apa berjalan selama ini. Oke kawan, thank you. Gila kan? Kalau dia bener kan teriak dong sama saya. Apa ini? Saya ini gak bunuh. Asian Stitch ya. By the way, masih belum move on dengan Netflix Ice Cold. Ini salah satu PT yang muncul, satu scene muncul di film dokumenter ini. Sebetulnya gimana Jessica mau seperti tadi Bapak bilang gitu ya. Sementara dia aja udah disudutkan, sudah disalahkan gitu ya. Gak mungkin dong dia Pak bukan saya, Pak bukan salah. Sementara dia udah dijudging dan ya begitu udah di labeling gitu loh ya. Jadi mau seperti apa lagi gitu. Nah ini line banget dengan kemarin saya stitch terkait yang di Subang. Ternyata yang bunuh adalah bapak kandungnya sendiri. Ya kan? We don't know ya, anything can happens ya. Jangan-jangan setelah pihak pengacara Dr. Ali Forek, kini saatnya pihak dari kejaksaan yang angkat bicara. Berdasarkan podcast terbaru Denny Sumargo, ada beberapa hal yang cukup asik untuk diperbincangkan. Sesuatu yang sebenarnya sudah menjadi analisa dan perdebatan 2016. Menurut jaksa ini, bahwa mereka tidak menghadirkan barang bukti atau tidak mau membahas barang bukti saat dokumenter Netflix, gara-gara tadi kan tidak mau hal yang sudah diperdebatkan pada tahun 2016 kembali diperbincangkan dengan alasan yang ini. Orang paham hukum, film dokumenter seperti itu tidak lagi membahas kejanggalan. Mau itu benar, mau itu enggak, kalau sudah sah, sudah inkrah pengadilan, yaitu dianggap benar. Begitu secara teori katanya. Terus podcast A, B, C. Udahlah, ya, bapak-bapak. Stop dramanya. Tau gak sih? Drama lu tuh ya. Bikin ketawa, sebenarnya kasihan. Tau gak sih lu kasihan? Udah pada tua. Lu terus bikin cerita. Ya, lu pada bikin cerita nih ABC nih ya. Lupa kan lu ngomong apa kemarin dia? Podcast A ngomong A, podcast B ngomong B. Gak bener semua kan? Bilang ada botolnya, bilang otopsi, bilang gak otopsi. Udahlah, namanya bangke ya. Mau disumpetin kayak apa nih ya? Udah pasti bakal ketahuan pada waktunya nanti. Mungkin gak sekarang, mungkin Jessica ngelewatin 7 tahun, mungkin 10 tahun. Bahkan ada tuh gue pernah denger tuh di berita juga tuh di luar negeri 25 tahun. Akhirnya ketahuan bukan dia yang ngebunuh karena dari hasil DNA-nya yang berbeda. Ini gak menutup kemungkinan hal yang sama juga terjadi sama Jessica. Ngerti?
Dia bikin botolnya katanya. Gedek gua. Terus udah gitu ya, Jessica dipakai lie detector kan ya. Kok kenapa bapaknya nggak disuruh lie detector juga? Kenapa nggak suaminya juga? Aneh nggak? Iya nggak sih? Aneh. Kok ngikutin lama-lama? Gue bisa gila juga. Gila bergetar. Sumpah deh, gue kesel banget loh nonton. Mudah-mudahan kasus ini cepat selesai ya Jessica. Buat lu Jessica, sabar-sabar aja ya. Gue bukannya saksi ahli ya kan, terus atau nggak gue saksi mata, gue bukan siapa-siapa, lu juga nggak kenal gue dan gue juga nggak kenal lu. Tapi kalau memang lu nggak bersalah ya, dan lu memang nggak melakukan itu ya, lu berdoa aja deh. Nggak akan ada yang namanya ibaratnya tuh nggak mungkin lah, Tuhan nggak tolong, nggak mungkin. Mungkin ini ada maksud yang lebih mulia, nama lu jadi lebih baik lagi kan. Ya lu dituduh apa segala macam ya, lu berdoa aja lah ya kan, lu sabar aja, lu maafin aja tuh orang-orang yang udah zolimin lu ya kan, lu tenang aja, karma is real ya, gak usah takut Jessica, yang benar pasti akan menang pada waktunya. Yuk kita bahas kasus Jessica Myrna, tapi ini bukan cuma tentang argumentasi gue, tapi juga dari pakar-pakar hukum kayak Bang Hotman Paris, Pak Oto Hasibuan yang merupakan pengacara Jessica sendiri pada kasus itu di tahun 2016. Jadi biar teman-teman tahu, kasus itu kan 2016 tuh, udah 5 tahun ya. Berapa sih? Gue lupa, MTK pokoknya jelek. Terus habis itu kasusnya itu tuh persidangannya tuh dari Juni 2016 sampai Oktober 2016. Jadi kayak 5 bulanan gitu guys. Dan pertanyaan gue, siapa di sini yang masih percaya kalau Jessica bukanlah pembunuhnya? Boleh angkat tangan, dan boleh angkat tangan juga bagi yang percaya bahwa Jessica adalah pembunuhnya dan sepakat dengan putusan hakim. Nah, yang mau gue bahas ini dari keterangannya Bang Hotman Paris ya. Dan gue juga tahu sih, 184 KUHP itu minimal 2 alat bukti untuk mempersalahkan seseorang. Tapi dalam kasus Jessica, buktinya itu cuma saksi ahli. Jadi buktinya itu bukan bukti langsung gitu loh. Nggak ada orang yang ngelihat dia naruh racun, nggak ada orang yang ngelihat dia membunuh. Jadi kayak berdasarkan keterangan-keterangan gitu, kayak bukti petunjuk gitu guys. Dan saksi ahlinya itu bilang kalau dia yakin ini karena sianida, tapi yang bisa dibuktikan tuh cuma 2 mili sianidanya, yang mana 2 mili itu nggak cukup untuk membunuh seseorang. Nah, yang bikin gua geger banget itu adalah keterangan dari Pak Oto Hasibuan. Nah, Pak Oto Hasibuan tuh bilang tiba mati bukan karena sakit, lantas tidak diotopsi, tapi hakim bisa mengatakan ini mati karena sianida. Gua baru tahu kalau ternyata Myrna tidak diotopsi. Brigadir J aja sampai 2 kali otopsi. Sekarang semua kasus tuh otopsi kalau pembunuhan. Terus pertanyaan gue tuh langsung muncul gini, gimana caranya kita mempersalahkan orang yang mati tiba-tiba tapi nggak ada hasil otopsinya, kita bisa langsung kayak saklek, nih orang salah. Misalkan nih gue hakim ya, terus ada nih kasusnya, ada orang meninggal yang dikira pembunuhnya ini, tapi dia nggak diotopsi, jadi nggak ada kayak secara konkret kenapa sih nih orang tiba-tiba meninggal, dia nggak sakit, nggak kenapa-napa, tapi gue bisa dengan yakin mempersalahkan, oh iya dia yang membunuh, kan tanda tanya ya. Nah, kalau dari prinsip hukumnya ada tuh teman-teman, res judicata pro veritate hebatur gitu ya, kalau nggak salah gue. Lo tau nggak bunyinya apa? Putusan hakim harus dianggap benar. Jadi kita harus menghormati putusan hakim. Ada juga in dubio pro reo, ketika hakim merasa ragu, berikanlah putusan yang paling menguntungkan bagi terdakwa. Jadi menurut teman-teman gimana? Apakah Jessica benar-benar pembunuhnya atau tidak? Boleh kasih alasannya.